memberikan kekuatan kepada akal. Kalau engkau nanti sudah melihat bagaimana gelemornya, bagaimana gemerlapnya, bagaimana hebohnya ciptaan-ciptaanku yang ada di alam semesta ini, wahai akal alias ruh, wahai ruh alias akal, jangan kau terpesona dan memungkiri janjimu di Lauhul Mahfuz saat kutanya alastu birabbikum qalu bala wa syahidna. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka disitulah Ustaz bahasakan dalam pengajian, kenapa Allah ciptakan kita belasan puluhan tahun setelah akil baligh tuh, sampai umur 90, ada yang 100 atau 50 atau 65 tahun. Itu semua untuk Allah lihat kesetiaan kita dan membuktikan bahwa kita benar-benar hanya mencintai Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di dalam mata kuliah Tasawuf Falsafi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep maqamat dalam tasawuf falsafi. Meskipun sejatinya berbicara tentang maqamat dan tasawuf falsafi itu berbeda dengan yang ada di tasawuf lainnya, seperti aliran tasawuf amali dan tasawuf akhlaki. Namun bukan berarti itu menafikan akan tasawuf falsafi tidak bisa menggunakan apa yang disampaikan tadi. Namun ada kesendirian yang lain tuh, nanti kita akan kembali coba bongkar itu. Ya. Di antaranya adalah seperti muraqabah, ya, terjadinya renungan dalam mencapai pertemanan hanya dengan Tuhan Allah yang Maha Rahman. Nah, jadi disinilah kajiannya. Nanti kita akan kembali coba membongkar dulu yang maqamat yang juga dibahas oleh kalangan amali dan akhlaki itu. Baru nanti kita juga akan masuk kepada penjelasan tentang ahwal. Nanti Ustaz sambungkan ini, ya, Ustaz sambungkan ini. Baik. Ustaz mencoba untuk melanjutkan pemahaman yang sama, menyandingkan pemahaman yang sama dengan kawan kalian di 5A tuh. Tadi ada pertanyaan dari Fajar Nur Bahri, bagaimana pemakalah untuk dapat menyandingkan maqamat itu dengan tasawuf falsafi. Ketika orang yang nggak memahami kata kunci bingung jawabnya gimana, maka Ustaz kasih kata kunci utama. Yang harus dipahami adalah tasawuf falsafi itu ruang lingkupnya apa saja. Maka kemarin udah kita bahas kan, dan kalau tak salah pun udah masuk dalam YouTube ya, Facebook ya, udah ya, ruang lingkupnya, bahwa tasawuf falsafi itu fokus kajinya adalah pengedepanan akal. Apalagi ketika orang-orang Persia yang mendalami falsafi, saat itu mereka melihat kaji tentang alastu birabbikum qalu bala wa syahidna. Ya, nah di sini diterjemahkan, banyak yang menerjemahkan pertanyaan itu ditujukan Allah, ada yang mengatakan ruh pertama. Itu nggak bisa dipungkiri, dia menjadi imam di situ. Ada yang mengatakan akal kedua.
Surat Al-A'raf 172 Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka menjawablah semuanya, ya, termasuk itu ada tuh, semua ada di situ. Semua ada di situ. Sebelum jasad-jasad kita ini masuklah jasad emak ayah kita yang melahirkan kita, dan kita ada di situ semua. Cuman antriannya beda nanti. Emak ayah dulu yang dihembuskan ke jasad, baru kita nanti berapa puluh tahun kemudian. Gitu. Ya. Baik. Jadi ada yang mengatakan itu ruh, ada yang mengatakan itu akal tuh. Makanya keedahnya di sini dikembalikan adalah pengedepanan akal itu landasannya itu. Maka akal itu kedua mempunyai wewenang tanggung jawab itu. Makanya surat pertama 5 ayat yang diturunkan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Adalah pembuktian pertama itu. Pembuktian pertama itu manakala terjadi mumayyiz dan meningkat kepada mukallaf, manakala si bayi, anak kecil masuki pada diri mumayyiz, udah tahu dia mana hitam mana putih, mana baik mana buruk, maka dia akan meningkat untuk tersugesti pada diri mukallaf yang alias bertanggung jawab. Jadi inilah yang ditempatkan tadi, harus adik-adik pahami. Untuk memasuki kepada pemahaman dari pertanyaan Fajar Nurbahri, anak 5A tadi, ya, bagaimana maqamat ini dapat disandingkan dengan pemahaman tasawuf al-sapi itu. Maka yang menjadi kata kuncinya adalah pahami ruang lingkupnya. Kalau tidak bingung tuh Memet dan Mumut, ya. Apa namanya? Serius sekali tuh. Siapa namanya? Mumut. Wahyuni, segini dia pun gini juga. Kata dia. Wahyuni. Ya, Memet dan Wahyuni akan bingung itu ketika mau menjawabnya gimana. Sementara makomat itu ya memang itu. Bagaimana menyandingkan dengan tasawuf falsafi? Orang tasawuf falsafi juga pakai itu. Baik. Karena tasawuf falsafi tadi nggak mungkin dia tidak menggunakan makomat. Tapi menjadi kata kunci utama penggunaan tasawuf falsafi itu adalah kembali kepada ruang lingkupnya, bahwa tasawuf falsafi itu mengedepankan akal tanpa menyampingkan wahyu. Ini orang yang nakal nih, nakal kata kucing si Pororo, nakal ya. Orang yang nakal nih karena mungkin orang-orang tasawuf falsafi ini adalah orang yang berani itu. Keberanian itulah yang memicu kepada kemarahan bagi kalangan yang ditegur. Nah, jadi di mana keunggulan kekuatannya itu adalah ketika pertama kali Allah berikan itu kaji dengan surat Al-Alaq ayat 5 ayat tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu dia kajian tadi kupasannya. Ya, penempatannya kemana? Menempatkan bahwa akal itu sejatinya bukan membelakangi wahyu dan bukan menafikan wahyu, tapi akal itu menunjukkan bahwa menjadi pemeran utama dari dunia kewahyuan. Tuh. Sampai sini paham? Halo? Paham? Ya. Jadi wahyu itu dunia itu. Maaf, bisa kita buat media, wadah. Lah yang mengelola sopo? Akal. Makanya di sini kedepankan kenapa itu hadir nanti muncul kupasan tersebut,
Ini adalah jawaban dari surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala wa syahidna. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab semua, ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Maka Allah kasihkan itu senjata pertama untuk sebagai bukti bahwa akal alias ruh atau ruh alias akal ini benar-benar tidak bongak alias tidak berbohong atau berkhianat. Maka Allah hadirkan itu dengan firman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanku apa-apa yang telah diciptakan. Maka di sini nanti ada juhud, taubat, sabar, dan sampai belakang sampai ridho itu. Kenapa? Karena posisi ini memberikan kekuatan kepada akal. Kalau engkau nanti sudah melihat bagaimana gelemornya, bagaimana gemerlapnya, bagaimana hebohnya ciptaan-ciptaanku yang ada di alam semesta ini, wahai akal alias ruh, wahai ruh alias akal, jangan kau terpesona dan memungkiri janjimu di Lauhul Mahfuz saat kutanya alastu birabbikum qalu bala wa syahidna. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka disitulah Ustaz bahasakan dalam pengajian, kenapa Allah ciptakan kita belasan puluhan tahun setelah akil baligh tuh, sampai umur 90, ada yang 100 atau 50 atau 65 tahun. Itu semua untuk Allah lihat kesetiaan kita dan membuktikan bahwa kita benar-benar hanya mencintai Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Indahnya alam semesta, gemerlapnya mutiara dan emas yang ada. Betapa hebatnya kedudukan yang dirasakan ketika harta sudah ada di hadapan kita. Maka semua itu nggak akan jadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan pergi dari genggaman kita, yang susah sudah kita memperolehnya dan kita dapatkan dari yang halal, keluar begitu saja. Kadang mungkin sisi yang lain gak ada itu manfaatnya, sehingga kita berkata, apa dosaku ya Allah, apa salahku, halal yang ku dapat. Tapi Allah sengaja mau lihat, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Allah ingin melihat kau menuhankanku atau menuhankan uangmu yang sudah habis tuh. Menuhankan uangmu yang baru keluar dari dirimu. Kau mempercayai orang tapi orang tidak menipumu. Selektif sudah kamu lakukan tapi orang masih melakukan penipuan terhadap dirimu. Maka disitulah ada doa yang luar biasa indahnya, doa surga namanya, kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika itu kita akan melihat apapun yang keluar dari genggaman kita, apapun yang telah menghadiri kita kekecewaan yang nyata, maka kita akan mengatakan dengan ingat bahwa perjanjian di saat kita belum berjumpa dengan jasad kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Firman Allah yang sederhana inilah berhubungan antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan Al-A'raf ayat 172, membuat adik-adik akan bisa mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi apa tantangan-rintangan ke depan yang akan menghampiri kehidupan kita pribadi. Maka di saat itu akan terjadi ketenangan itu hadir dalam hidup kita. Inilah yang ditempatkan bahwa tasawuf falsafi itu bukan membelakangi kewahyuan, ya, tapi mengedepankan akal dan tidak membelakangi kewahyuan. Itu terhubung tuh, karena yang menjadi pemeran, yang pelakon di dalam kisah-kisah kewahyuan itu adalah akal tuh. Baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia, itu semua terkumpul di situ.
Semua terkumpul dalam satu wadah tuh. Adakah bangsa jin, bangsa manusia, itu semua sama, menyatu berkumpul. Sehingga keluar kajian, alastu birabbikum qalu bala wa syahidna. Jadi ketika ditanyakan kepada Nabi Sulaiman dalam hadis kursi sampai Rasulullah, dari mana kau dapat, kemana kau arahkan? Aku dapat dari yang halal, kau arahkan ke jalan yang halal. Tapi mungkin hasilnya tidak memuaskan ya Allah. Tapi kepuasan yang sesungguhnya, aku hanya bisa berserah padamu ya Rahim. Karena inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua itu milikmu ya Allah. Kembali kepadamu ya Rahim. Dan tiada daya dan kuasa kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Atas kuasamu itu ingin mencoba. Bisakah kita menerima untuk tidak menyesal, untuk tidak begini, atau sampai kita berbagi. Andaikan bisa aku kembalikan lagi waktu untuk aku kembali ke waktu sebelumnya, gak akan terjadi perihal ini. Pasti uang itu bisa menggunakan ke jalan yang lain lagi. Kita lupa bahwa semua itu milik Allah, akan kembalikan pada Allah, dan kita lupa bahwa Allah akan mudah untuk mengembalikan lagi yang lebih murah, yang lebih berkah, yang lebih banyak, yang lebih meriah lagi dari apa yang sudah lepas dari genggaman kita. Itu dia. Paling-paling ada introspeksi diri di situ. Padahal udah selektif. Tapi begitulah, apapun namanya itu makhluk, bukan khalik. Terpesonanya kalian dengan idola kalian itu semua makhluk, bukan khalik. Boleh kalian tadi mempesona satu makhluk Allah. Dialah yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau bagikan matahari dan kau bagikan rembulan. Engkau cahaya di atas cahaya. Maka enggak pantas siapapun makhluknya, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Karena Bapa alam semesta menurut Ustaz Sapriandi adalah Muhammad SAW dengan berupa nurnya. Anta nurun fauqa nuri. Itu udah masuk di dalam YouTube ya. Saya jelaskan dalam penyampaian. Kami dikenal bapak manusia itu ada. Bapak Nabi itu ada Ibrahim alaihissalam. Maka Ustaz kemarin menyatakan bapak alam semesta itu adalah Nur Muhammad. Maka keluarlah kaji, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan hanya orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan saja, yang kafir-kafir tadi, bahkan pun iblis. Tapi tahu kita iblis itu sebelumnya adalah ijazil tuh. Dari berarti bangsa jin tuh. Dan itu dari Nur Muhammad itu. Kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtu makhluqa. Aku bagikan harta terpendam, kata Allah. Kuciptakan makhluk agar aku dikenang dan dikenalnya. Itulah yang makhluk tadi pertama kali dengan tangan Allah. Tapi jangan bayangkan tangan kita. Allah langsung dengan tangan yang menciptakan Nur Muhammad. Setelah itu hanya dikedar dengan ucapan kun payakun, kun payakun, kun payakun. Jadilah alam dan sebagainya. Itu dengan dari cahaya Muhammad. Maka masuklah kepada kata kunci berikutnya. Bagaimana menyandingkannya? Taubah. Ternyata di kalangan ulama sufistik sepakat, dan bukan sepakat dalam arti mereka berkumpul, tapi semua menempatkan taubat jalur pertama. Maqamat pertama taubat. Kenapa? Jangan kau katakan kau cinta, mana bukti cintamu? Kuatkan kau untuk mencintai dia. Bila dia berjumpa dengan laki-laki lain, kau harus berpikir bahwa itu bisa jadi ayahnya, keponakannya, atau abangnya, atau kakaknya, atau adik uaknya, dan lain sebagainya. Jangan langsung kau katakan itu adalah sainganku. Kekuatan dirimu, taubah itulah tadi berawal dari telah mengosongkan segala keburukan yang membuat kita menjadi buruk sangka. Itu tadi. Bukan, sama cowok lain dia. Gak pernah kita memunculkan pertanyaan, itu cowok itu siapa? Apa mungkin agak mirip ya, jangan-jangan sepupunya.
Andaikan dia berkhianat sama kita, kita berbaik sangka dengan dia, dia malu dan akan mengatakan, maafkan awak, maaf. Kita keluarkan itu semua kotoran-kotoran dan itu taubah. Kalau dalam bahasa kungfu itu disebut dengan belum dapat jurus, kita sudah masuk latihan otot kaki, naik 500 tangga membawa ember. Kalau orang yang nggak sabaran, pasti dia akan mengatakan apa? Tak betul nih tuan guru nih ya kan? Tak kapan nak dikasih jurus, kamu berantem cepat. Rupanya otaknya itu berantem, bukan otaknya itu untuk damai dan nyaman dalam berkehidupan. Itu dia apa? Pemahaman penyandingan dengan taubah. Meningkat menjadi juhud. Ya. Setelah dikosongkan tadi kekotoran hati, perasaan, akal, dan pikiran, maka kita harus berjuang tuh. Berjuang jangan sampai yang kotor tadi masuk lagi tuh ke badan kita. Maka juhud itu diperjuangkan. Ya, perjuangannya itu tentu dengan luar biasa. Sehingga ke depan masuk kepada warok. Ketika dia sudah berjuang untuk tidak mengulangi perbuatan, dia main terus tuh akalnya. Akalnya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, paham dan sadar bahwa semua yang diciptakan Allah ini itu enggak ada yang membuat kita terpesona. Kita hanya mengingat ketika kita melihat ciptaannya, kita langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Semakin terasah semua itu, maka nanti masuk pada fana. Tiada apapun selain Allah. Bukan lagi tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada apapun selain Allah. Apapun itu termasuk harta dan tahta tidak akan menggoda kita, karena yang ada di depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ini yang disenjatai oleh wara, mengedepankan akhirat, membelakangi dunia. Orang terbelakang itu, orang kampung itu, ini orang cerdas. Ngapain kita begaduh tentang masalah tempe goreng dengan ayam goreng? Dia sudah menggunakan akalnya tuh dengan pikiran yang jernih. Dia sentuh matanya, dia sentuh tadi lidahnya. Dia pulangkan kepada ususnya yang akan menggiling semua makanan yang ada. Dia katakan, apakah kalian nanti sama semuanya? Sama tergiling. Kadang dia bermain kepada ketika pencernaan sudah digiling tadi. Semua sama mambu. Paham? Bau semuanya. Jadi ngapain gara-gara ayam goreng sama tempe goreng kita begaduh? Itulah tadi yang disebut dunia. Maka kecerdasan orang yang berakal, kecerdasan orang yang bertasawuf, dia melihat, bukan berarti dia kampungan. Dia tahu itu secara mata batin dengan secara cepat. Itu yang disebut akhirat. Itu yang disebut mengedepankan akhirat. Bisa dipahami? Makanya dia berhidup dengan fakir. Nah, fakir ini selalu dicondongkan kepada rasa dalam kajian tasawuf falsafi. Nah, orang yang mampu mengedepankan akhirat, dia makan dunia, tapi dunia tidak menggodanya dan mengelabui dirinya. Artinya dia tidak maka fakir inilah dia. Fakir ini dia tetap hatinya miskin terhadap surga, sehingga selalu ingin menjangkau surga. Surga yang dimaksud dalam tasawuf falsafi adalah berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Allah di tempat yang indah itu surga, maka banyaklah mengingat Allah. Maka usah jelas di kemarin di YouTube tentang adil tuh. Ketika ada perempuan ibu-ibu tadi yang meninggal dunia, suaminya nikah lagi, dia kayak mana itu Ustaz? Ustaz bilang dengan berani, apa yang enggak ragu kita sama Allah? Ibu nikah sama suami ibu tadi sampai kapan? Itu pernah Ustaz ditanya itu. Tahun sekian umur ibu tahun berapa tahun? Nah ibu tahun sampai segitu, situlah ibu sama suami ibu.
Kemudian Allah ciptakan ibu dengan yang sama, dengan rasa yang sama, tapi dengan tahun yang berbeda. Kita setelah meninggal suami, maka ibu menikah dengan suami yang lain. Itulah ibu dikasih Allah. Tapi permasalahan utamanya, ibu itu ke surga bukan mau jumpai suami, mau jumpa Allah. Masuk akal? Bukan masuk akal lagi. Betul itu dia. Al-Ahzab ayat 21. Kan kita mau jumpa idola kita. Kita teladani dia. Ya, silakan lihat YouTube-nya itu. Begitu dia Ustaz jelaskan. Sampai sini paham? Paham? Cuma yang kita bawa semua kebiasaan kita di dunia ke akhirat. Capek lah otak kita. Ini nanti kalau mau ke Jannatin Naim ini, apalagi jannah, Ustaz nggak pernah hafal itu. Bukan pernah Ustaz hafal dan Ustaz buang hafalan itu dalam pikiran Ustaz. Bukan berarti Ustaz nggak mau. Ustaz mau hanya jannah itu, Allah yang menentukan kemana Ustaz berada. Karena hakikat jannah itu sendiri adalah kembali kepada bersama dengan Allah. Allah ridho di mana pun bisa ditempatkan. Paham maksud Ustaz? Kita orang falsafi kan? Kita api kan? Akhirnya sama Islam kan? Nah, makanya kita tanyalah surga Jannatul Naim, surga Adna, surga yang lain sebagainya. Aduh, ada pula lagi amalan untuk surga ini. Yang terakhir kita menuhankan surga atau menuhankan Allah? Surga jadinya gara-gara kita memutuskan kepada itu. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, kalau aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, campakkan aku ke dalam nerakamu. Tapi kalau aku juga menyembahmu karena takut masuk nerakamu, tutup pintu surga bagiku. Tapi jangan sekali-sekali ya Allah, aku beribadah karena ingin berjumpa denganmu. Kau berpaling wajah dariku. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, kaulah tujuanku, dan ridhomu yang kupinta. Siapa bilang kita nggak dengar aja? Siapa bilang kita nggak baca doa? Tapi nggak pernah kita asah. Kapan ngasahnya? Saat ini. Mau tunggu habis waktu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Maka di saat itu mulut berbicara, hati berzikir, pikiran memikir. Pori-pori semua ikut berzikir kepada Allah Subhanahu. Udah kayak gitu apapun terpental semua. Baik, udah. Ya, masuk kepada sabar. Setelah fakir sabar. Di mana kaidah sabar di sini maksudnya tadi? Bisa sabar pertama adalah kita jangan sampai terulang lagi mencintai dunia dan berbuat dosa. Yang kedua adalah bisa sabar tadi adalah jangan tergesa-gesa kau untuk mendapatkan surga Allah. Tetaplah kau nikmati setiap langkah dari deru-deru pernapasan yang kau lakukan, denyut jantung yang kau pikirkan, itu semua tidak akan lepas dari kalimat hu Allah, hu Allah, Allah, hu. Siapa bilang kita menghayal, siapa bilang kita melamun? Apa kata setan tuh? Kau pikir dia melamun? Dia tiap aku dekati. Baru langkah 1 meter udah terbakar aku bantainya. Bukan kayak kau yang sibuk-sibuk menghafal, tapi pikir kau tuh melamun. Maka keluarlah pepatah orang Arab, wujudukan ka'adamika. Badanmu di sini, pikiranmu tak kemana-mana. Itu tadi. Atau bahasa tauhidnya munafik. Benci, tapi rindu jua. Dia, ya. Setelah sabar, baru masuk kepada sabar itu separuh dari iman. Syukur itu separuh daripada iman. Ya. Maka kalau udah sabar, pasti syukur dalam kajian yang digunakan oleh Mehmet ini dengan
Momot Wani. Memet dan Wani menggunakan ini sama-sama menggunakan 7 jurus. Yang sabar di situ udah pasti masuk syukur. Sri Wahyuni ya. Ya usah meningkatnya Wani, Wahyuni. Sekarang kan lagi gile-gilernya calon raja kota dan kabupaten provinsi. Maunya usah menunggu singkatan Buddha, Budi dan Daya. Baik. Berikutnya tawakal. Setelah tawakal masuk ridho. Ketika dia sabar, penyatuan syukur dan sabar menjadi iman, dia serahkan semua kepada Allah. Itu yang kajian tawakal tadi, la haula wala quwata illa billahil azim. Maka masuk ridho. Ilahi anta maqsudi wa ridho kamatbuhi. Ridho mulai kupinta, maka aku ridho dengan apa yang kau beri. Karena kau gak akan mungkin menyakiti hamba yang kau cintai. Semua adalah uji nyali. Betulkah aku membuktikan cintaku padamu? Hanya satu-satunya Tuhan yang ku cintai. Kau uji aku dengan semua ini. Gitu dia. Ya. Selesai. Jadi kalau kembali pada Al-Ustaz Sapriandi, meminjam dalam surah Taubah ayat 20, alladzina amanu. Ya, yang pertama itu adalah iman, perpecahan dari syukur dan sabar. Ya, syukur dulu baru sabar. Ya, atau sabar dulu baru syukur. Baru nanti wahajaru hijrah. Hijrah itu dengan pertaubatan. Hajaratu itu taubat. Nah, untuk taubat tadi wajahadu perlu jihad sungguh-sungguh. Kalau dari Ustaz Sapriandi, sabar atau syukur, syukur atau sabar, baru masuk taubat, hijrah. Setelah taubat atau hijrah, masuk kepada juhud, wajahadu fi sabilillah bi amwalim anfusihim. Tawakal. Amwal wa anfus itu fakir. Fakir dia situ di kajiannya. Ya, baru nanti masuk kepada hajaru jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Masuk kepada tawakal. Sudah tawakal, dapatlah tadi derajat. Derajat itu tadi apa? Ridho. Ulaika humul faizun. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang menang. Gitu ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Ustaz berharap adik-adik mahasiswa-mahasiswi akidah filsafat Islam betul-betul cerdas akalnya. Jangan menjadi budak ria. Budak ria itu membodohi kita. Budak ria itu adalah mengerdilkan kita, membuat kita tidak cerdas dalam menyikapi suasana. Yang ada adalah ingin dia ditampilkan sebagai yang sosok dipuja dan dipuji, sehingga menutup pintu kecerdasan yang sejati. Tak tahu dia berada di mana. Karena di situ kajian tadi muncul, the right man on the right place. Likuli maqam maqal, walikuli maqal maqam. Setiap kata ada tempatnya, setiap tempat ada kata. Apa maksud Ustaz ya? Baik, pada Allah menampung pada sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.